وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, bila wanita yang haid telah suci sebelum subuh. Nah, sebelum subuh nih kasusnya. Misal subuh jam 4. Jam 4 kurang seperempat suci. Dan mandi setelah subuh. Nah, mandinya kok jam 4 lebih seperempat. 4 kurang seperempat suci, dan subuh jam 4, nah dia mandi jam 4 seperempat, lebih seperempat. Berarti kan sudah cukup. Lalu sholat dan berpuasa pada hari itu, apakah dia harus mengkodok? Jadi dia beriltizam, ketetapan hati untuk puasa. Dia tidak diwajibkan mengkodok karena dia puasa dalam keadaan suci. Apabila dia tidak wajib mandi, apabila dia tidak mandi wajib kecuali setelah terbit fajar, maka hukumnya boleh. Jadi walaupun mandinya itu 15 menit setelah adzan, artinya pas adzan itu dia belum suci karena belum mandi. Suci secara sudah tidak keluar haidnya dia sudah, tapi belum mandi. Maka walaupun mandinya dilakukan setelah adzan subuh, maka itu puasanya tetap sah. Hal ini seperti dikiaskan laki-laki dalam keadaan junub karena jima atau mimpi, ya, kemudian dia makan sahur dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar, artinya setelah adzan subuh itu baru mandi. Maka hukum puasanya tetap sah. Terkait hal ini, saya ingin mengingatkan perkara lain di kalangan wanita bila dia mengalami haid ketika telah selesai berpuasa pada hari itu. Sebagian wanita mengira bila dia mengalami haid setelah berbuka puasa dan sebelum mengerjakan sholat isya, maka puasanya hari itu batal. Kita cerna dulu. Terkait hal ini, saya mengingatkan perkara lain di kalangan wanita bila dia mengalami haid ketika telah selesai berpuasa pada hari itu. Sebagian wanita mengira bila dia mengalami haid setelah berbuka. Jadi ada orang yang suci itu dari mulai sahur itu suci dia, ya, suci. Hari-hari sebelumnya belum haid. Nah, singkat cerita, waktu buka jam 6 misal gitu adanya. Nah, jam 6 seperempat itu dia haid. 6 seperempat dia haid. Nah, di sini dikatakan setelah berbuka, berarti anggaplah 6 seperempat itu. Dan sebelum sholat isya, berarti masih di waktu maghrib. Nah, kok kemudian dia haid ternyata. Hari pertama haid. Nah, maka sebagian wanita meyakini puasanya pada hari itu batal, sehingga dia akan ganti di waktu yang akan datang. Maka jawaban beliau, keyakinan ini tidak mendasar. Artinya ini keyakinan yang keliru. Yang benar ya dia dapat puasa 1 hari itu. Karena dia haid setelah buka. Bahkan bila dia mengalami haid setelah terbenamnya matahari sesaat, walaupun puasanya tetap sempurna, hukum puasanya tetap sempurna dan sah. Jadi kalau adzan maghribnya jam 6, kok jam 6 lebih 1 menit dia kemudian haid, maka puasanya tetap sah. Sehingga dalam hal ini dia wanita itu tetap sah. Cuman kalau ingat kembali ke kitab yang kemarin kita bahas, maka wanita yang seperti ini, model seperti ini, puasanya tetap sah. Tapi dia kan nggak bisa ngerjakan sholat maghrib. Tapi karena dia haid pas waktu sholat maghrib, tapi dia nggak bisa ngerjakan sholat maghrib, maka dia terhitung hutang sholat maghrib, sehingga besok kalau suci dia membayar sholat maghribnya. Itu ya. Jadi ini yang harus difahami. Ini kalau masih ingat kitab yang kemarin, ya toh, misalnya mereka yang kena haid atau masuk di haid yang pertama, tapi ada di satu waktu sholat dan dia terluput dari sholat itu, maka sholat itu dianggap utang dan harus dibayar pada saat suci, ya, pertama kali dari haid. Nah, itu harus difahami. Ini masalah besar nih kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu tuh, terus bacot haid, ya, akhirnya nggak dibayar tuh. Nah, nanti di akhirat dibangkitkan dihitung utang banget, tiap bulan utang satu dikali berapa lama umurnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.